Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah filosofi holistik yang jujur saja sangat memesona. Penjelasan ini bakal benar-benar mengubah cara kita memandang apa yang ada di atas piring kita setiap hari. Fokus utama kita, cara mengetahui tipe makanan. Yuk, langsung kita mulai. Nah, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari paradigma baru nutrisi pangan, lanjut ke membaca 4 karakter makanan, diagnostik visual dan asal-usul, lalu bahaya ekstrem dan perangkap tepung, rumus keseimbangan alkimia kuliner, dan terakhir, menemukan titik keseimbangan tubuh. Oke, masuk ke bagian pertama, paradigma baru nutrisi pangan. Gimana caranya memandang makanan lebih dari sekedar hitungan kalori? Pernah nggak sih kalian capek ngitungin kalori setiap mau makan? Nah, menurut filosofi holistik Ibnu Qayyim, kesembuhan itu justru dimulai waktu kita berhenti mikirin hitung-hitungan kalori standar yang kadang ngebosenin itu. Gantinya, kita diajak buat nerbaca karakter fisik yang dibawa makanan itu ke dalam ruang pembakaran tubuh kita. Cuma 2 indikator utama yang perlu kalian perhatikan di sini. Suhunya, apakah dia bikin tubuh jadi panas atau dingin, dan kelembabannya, apakah dia ngasih efek kering atau malah melembabkan cairan tubuh kita. Simpel kan? Lanjut ke bagian kedua, kita akan belajar membaca 4 karakter makanan lewat peta kuadran panas, dingin, kering, dan lembab. Jadi, begini cara kerjanya. Peta ini ngebagi semua makanan ke dalam 4 kuadran dasar. Misalnya daging, dia itu memicu kondisi panas dan lembab di dalam tubuh kita. Beda lagi sama jahe. Pernah ngerasa langsung hangat setelah minum wedang jahe? Itu karena jahe punya sifat panas dan kering. Di sisi lain, makanan kayak cuka itu sebenarnya menyusutkan cairan tubuh kita gara-gara sifat alaminya yang kering dan dingin. Kalau semangka, jelas banget ya, dia mendinginkan kita karena kandungan airnya yang dominan lembab dan dingin. Masuk ke bagian ketiga, diagnostik visual dan asal-usul. Gimana sih cara melihat sifat makanan kita sehari-hari? Kalian mungkin mikir, gimana cara tahu sifat makanan tanpa harus buka buku terus? Nah, kita bisa jadi detektif makanan pakai diagnostik visual yang gampang banget. Coba diperhatikan seberapa cepat dia membusuk atau berlendir. Makanan yang tingkat kelembabannya tinggi itu biasanya gampang banget busuk. Atau ngeluarin lendir pekat kayak melon. Atau bisa juga ninggalin jejak yang super lengket di gigi, kayak pisang yang udah kematangan banget. Sebaliknya nih, makanan yang kering itu cenderung awet, bahkan bisa sampai berbulan-bulan. Tapi ingat, karakter makanan itu nggak pernah kaku atau statis. Kalau kita lihat dari asalnya, diet atau makanan si hewan dan iklim tempat dia tinggal itu benar-benar nentuin karakter dagingnya loh. Logikanya gini, sapi yang sehari-hari makan rumput basah di daerah dingin bakal ngasilin daging yang dingin dan lembab. Sekarang bandingin sama unta yang makannya daun kurma kering di tengah gurun yang panas. Pasti beda dong. Daging unta jelas jauh lebih panas dan kering. Jadi lingkungan itu benar-benar ngebentuk karakter. Bagian keempat nih, kita bahas soal bahaya ekstrim dan perangkap tepung. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Sekarang kita bedah yang namanya perangkap tepung. Kalian bayangin aja ada spons di dalam perut. Kalau kalian makan roti atau gorengan tanpa minum air putih yang cukup, tepung itu bakal bereaksi persis kayak spons tadi. Dia bakal ngerampas cairan dari saluran pencernaan kalian, terus nyiptain lendir yang kental dan lengket banget. Pantesan aja kan, kadang abis makan tepung, badan rasanya berat banget dan pencernaan kayak macet total. Bahayanya nggak cuma di situ. Kalau kita terus-terusan makan di spektrum yang ekstrim, itu bahaya banget buat tubuh. Ada yang namanya zona waspada. Kalau kalian terlalu sering makan makanan ekstrim lembab panas, kayak kebanyakan kurma campur daging terus-terusan, darah bisa jadi kental, memicu panas dalam, bahkan bisa sampai bisulan. Tapi sebaliknya, diet ekstrim kering dingin juga nggak kalah bahaya. Misalnya nih, keseringan minum cuka apel tanpa madu, itu malah bisa nyedot habis cairan tubuh dan bikin pembuluh darah kalian menyusut drastis. Ngeri kan? Oke, bagian kelima, rumus keseimbangan alkimia kuliner. Kita bahas soal penawar dan gimana sifat makanan bisa bergeser. Pertama, kita harus sadar kalau proses masak itu kayak alkimia. Contohnya beras ketan. Aslinya beras ketan itu kan dingin dan lembab. Tapi coba deh difermentasi jadi tape. Karakternya langsung berubah drastis jadi panas dan lembab. Nah, kalau disuling lagi sampai jadi minuman keras, panasnya jadi ekstrim dan tingkat keasamannya bisa merusak organ liver kita. Cuma dari cara mengolah, karakternya bisa berubah total. Terus gimana dong cara menangkal bahaya ekstrim tadi? Nah, ternyata resep-resep tradisional kita kayak gulai itu sebenarnya adalah formula kimia yang jenius banget. Leluhur kita itu nggak asal cemplung bumbu loh.
Mereka sengaja nyampurin daging yang panas dan lembab sama rempah-rempah yang panas dan kering. Terus biar rempahnya nggak bikin tubuh jadi kekeringan, ditambahinlah santan sebagai pelembab alami. Hasil akhirnya, harmoni yang benar-benar pas dan seimbang buat tubuh kita. Nah, ini dia poin krusialnya. Dari semua yang kita bahas, kita sampai pada aturan dasar penyembuhannya Ibnu Qayyim, prinsip berlawanan. Anggap aja kayak magnet. Kalau tubuh kalian lagi kedinginan, obatnya ya harus sesuatu yang panas, kayak jahe. Kenapa? Karena kalau tubuh lagi dingin, terus kalian malah minum susu kedelai yang sifatnya dingin, bukannya sembuh, penyakit ringan malah bisa berubah jadi penyakit kronis. Kalau salah penawar, kondisinya justru bakal makin parah. Akhirnya sampai di bagian ke-6, menemukan titik keseimbangan tubuh. Gimana cara menyesuaikan makanan sama aktivitas harian kita? Kalau kita mau benar-benar objektif, menurut filosofi ini sebenarnya nggak ada loh yang namanya makanan salah atau jahat, yang ada cuma ketidakcocokan aja antara makanan yang kita makan sama aktivitas kita. Semuanya balik lagi ke ruang pembakaran tubuh kita. Buat pekerja fisik yang kerjaannya berat seharian, makan daging sama nasi yang panas dan lembab, itu bakal langsung dibakar jadi energi murni. Tubuhnya bakal tetap fit. Tapi coba kalau porsi yang persis sama dimakan sama pekerja kantoran yang kerjanya cuma duduk manis seharian di depan laptop. Wah, itu cuma bakal numpuk jadi lemak, kolesterol, dan bikin liver panas. Jadi, apa tindakan praktis yang bisa langsung kita lakuin? Gampang, mulai aja dengan audit tubuh harian. Pertama, coba rasain kondisi tubuh kalian hari ini. Lagi banyak lendir kah? Ngerasa kering, kedinginan, atau malah agak demam? Kedua, cari posisi kalian ada di kuadran mana. Terus yang ketiga, tinggal pilih deh makanan dari kuadran yang berlawanan persis sama kondisi kalian sekarang. Tujuannya simpel, buat narik tubuh kalian balik lagi ke titik nol, titik keseimbangannya. Jadi, nanti pas kalian mau makan lagi, mau itu sarapan, makan siang, atau makan malam, coba deh berhenti sebentar. Lihat piring kalian dan tanyain satu pertanyaan penting ini ke diri sendiri. Apakah bahan bakar di piring ini emang bener-bener pas buat aktivitas yang aku lakuin hari ini? Ingat ya, kesembuhan yang sejati itu nggak berawal dari obat di apotek, tapi dari kesadaran kita sendiri waktu duduk di meja makan. Pilihan ada di tangan kalian.